Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita mampu menghadapi puasa, mampu menjalankan puasa. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita. Dengan perjuangan beliaulah sehingga kita mampu menikmati Islam. Perjuangan beliau bukan perjuangan yang kaleng-kaleng. Beliau telah banyak berkorban. Berkorban jiwa, raga, harta, bahkan nyawanya sekalipun. Hadirin, di dalam Islam itu tidak ada yang namanya penebusan dosa, tapi yang ada adalah penghapusan dosa. Lantas siapa yang menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat? Adalah kita sendiri yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Dengan apa caranya? Yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah. Yang pertama adalah penghapusan setiap saat. Penghapusan dosa setiap saat. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita baik tidak sengaja maupun sengaja melakukan dosa, maka kita bisa menghapusnya dengan cara membaca istighfar. Banyak-banyak membaca istighfar. Sehingga insya Allah dosa kita akan terhapus. Namun begitu bukan berarti dengan istighfar itu lantas kita dengan seenaknya melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Bukan seperti itu konsepnya. Kemudian yang kedua adalah menghapus dosa harian. Menghapus dosa harian dengan cara melaksanakan ibadah sholat fardu. Sholat 5 waktu kita kerjakan dengan baik. Kita kerjakan dengan tepat waktu. Kita kerjakan dengan secara berjamaah dengan baik. Maka insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari bisa berguguran. Kemudian menghapus dosa mingguan atau pekanan. 1 pekan. Itu dengan cara melaksanakan sholat Jumat. Ketika dari Jumat ke Jumat kita melakukan dosa, maka insya Allah dengan melaksanakan sholat Jumat, dosa kita bisa terhapus. Kemudian yang terakhir adalah penghapusan dosa tahunan. Ya, di sini kita bisa menghapus dosa tahunan kita dengan cara melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah telah kita laksanakan puasa Ramadan ini selama beberapa hari ini. Masih beberapa hari yang akan ke depan, sehingga kita harus betul-betul fokus dan istiqomah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini, ibadah yang satu ini memang sangat unik. Tidak ada orang lain yang tahu. Kita ngaku berpuasa, tapi nanti kita misalkan mencuri minum, mencuri makan di luar sana. Orang lain tidak akan tahu. Tapi yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ibadah puasa ini harus betul-betul dilaksanakan dengan ikhlas dan dengan jujur. Nah, biasanya
banyak fenomena yang ada di masyarakat kita. Di lingkungan sekitar kita, ada warung yang kalau saya mengistilahkan adalah warung kaki 1000. Warungnya ditutup, tapi kakinya kelihatan. Banyak sekali. Nah, ini kan puasa itu artinya puasa memang membutuhkan kejujuran. Meskipun di bulan Ramadan, tapi kalau nggak jujur, bilangnya puasa, kemudian pergi ke warung siang-siang. Nah, bagaimana sekarang supaya puasa kita bermakna? Yang pertama adalah kita harus mampu mengendalikan lisan kita. Kalau kita melaksanakan puasa, maka kita harus mengendalikan lisan kita. Percuma ketika kita melaksanakan puasa, namun lisan kita tidak terjaga, menyakiti orang lain, misu-misu dan sebagainya. Ini nanti yang kita dapat hanya lapar dan dahaga saja. Kemudian kita harus mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Misalkan untuk menunggu waktu yang sangat lama dari subuh sampai maghrib, maka kita melaksanakan atau mengisi kegiatan kita misalkan dengan main remi, main monopoli, main domino. Nah, ini main game online. Nah, ini kalau bisa kita hilangkan hal-hal seperti itu. Perbuatan-perbuatan seperti itu yang tidak mendatangkan pahala, kita ganti dengan kegiatan positif lainnya. Misalkan dengan cara mengaji, kemudian dengan cara belajar buku pelajaran, belajar Islam, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan hawa nafsu. Nah, itu tadi. Ketika kita sudah bilang puasa, mungkin kita ikut sahur. Kemudian nanti ketika kita lapar siang hari, kemudian tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa jadi kita tadi ke warung kaki 1000. Nah, ini kalau tidak dikendalikan bisa bahaya. Puasa kita bisa batal. Kemudian adalah mengendalikan hati. Hati ini memang sulit ya, karena tidak kelihatan. Jadi kalau tidak kita kendalikan dengan baik, maka bisa jadi kita menjadi orang yang iri, orang yang dengki, orang yang hasad, orang yang sombong dan sebagainya. Ini sangat membahayakan. Maka dari itu, supaya puasa kita menjadi bernilai atau bermakna, berpahala maksimal, maka sebisa mungkin kita kendalikan 4 hal tersebut. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.